Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 semester 1. Kali ini kita berada di pertemuan kedua, masih di bab 1 dengan materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembentukan BPUPKI, maka kali ini kita akan membahas mengenai perumusan Pancasila oleh tokoh BPUPKI dan pembentukan Panitia 9. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Para pendiri negara yang tergabung dalam BPUPKI memiliki pemikiran yang berbeda tentang dasar negara Indonesia merdeka atas dasar pengalaman bernegara, pembelajaran, dan perbandingan dengan negara lain. Para pendiri negara mengusulkan dasar negara. Dan melalui sidang BPUPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ada 3 orang tokoh negara yang berkesempatan untuk mengungkapkan pendapat tentang konsep dasar negara, yaitu yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Di kesempatan pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya tentang konsep dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan konsep dasar negara secara tertulis kepada ketua sidang. Di sini, konsep dasar negara secara tertulis berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Dasar Indonesia Merdeka secara tertulis menurut Mr. Muhammad Yamin, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, di kesempatan yang kedua, pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Sopomo menyampaikan pidatonya tentang konsep dasar negara. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat.
Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno juga menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut dinamakan Pancadharma. Kemudian, atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir masa persidangan pertama BPUPKI, Ketua BPUPKI membentuk lagi panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Kemudian, panitia kecil ini mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang dikenal dengan nama Panitia 9, yang anggotanya terdiri atas Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sojoso. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pangangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Dan rancangan ini diberi nama Mukadimah, yang kemudian oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Adapun rumusan dasar negara yang tercantum di Piagam Jakarta adalah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kemudian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta mengenai sila pertama mengalami perubahan agar tidak terjadi perpecahan sebagai bangsa. Atas nama persatuan, para tokoh pendiri bangsa ini bermusyawarah dan bermufakat untuk menghilangkan 7 kata dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga rumusan dasar negara di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.